اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, tentu kita sudah tahu bahwa Mekah merupakan kota yang syarat dengan ikon-ikon sakral umat Islam. Mulai dari Ka'bah yang menjadi kiblat Muslim seluruh dunia, batu Hajar Aswad yang diyakini diturunkan dari surga, Hijar Ismail yang dipercayai sebagai tempat dikabulkannya doa-doa, sampai sumur Zam-Zam yang sumbernya tak pernah kering sejak awal. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, sumur Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga terciptanya sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, Zam-Zam adalah air istimewa, karena beberapa keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi, tahukah sahabat, bagaimana sumur Zam-Zam bisa ada? Dan konon, sumur Zam-Zam pernah menghilang tak berbekas. Bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai selesai, dan dukung terus channel ini, agar bisa menyiarkan sejarah Islam lainnya, dengan cara di-subscribe, like dan tulis komentar positif di kolom komentar. Terima kasih. Munculnya mata air Zam-Zam, semua dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan istri tercintanya, yaitu Hajar dan sang bayi yang amat ia sayangi, Ismail alaihi salam. Berbekal tekad yang kuat, ketiganya bertolak dari Palestina menuju Mekah, menembus padang pasir dan teriknya matahari yang begitu menyengat. Sejak keberangkatannya dari Palestina, Nabi Ibrahim tidak memberitahu Hajar apa tujuan perjalanannya, dan Hajar pun tidak bertanya. Sang suami hanya tahu bahwa itu mandat dari Allah, sementara sang istri hanya memahami bahwa itu perintah suami yang harus ditaati, tanpa protes sepatah kata pun. Setibanya di Makkah, tepat di dekat sebatang pohon besar, dan di atas titik yang saat ini menjadi lokasi sumur Zam-Zam, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan istri dan anaknya seorang diri. Tidak ada siapa-siapa di sana, betul-betul sepi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim hanya membekali mereka beberapa biji kurma dan air secukupnya. Setelah berhasil menguatkan diri, Nabi Ibrahim bertolak untuk pulang, dan tak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. Lalu Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Akankah kau tinggalkan kami berdua di lembah tak berpenghuni dan sunyi ini?" Sambil mengejar suaminya, Nabi Ibrahim hanya diam dan terus melangkah. Hingga berkali-kali Hajar bertanya namun tak juga ada respon. Hajar pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Betul," jawab Nabi Ibrahim singkat. "Baiklah, kalau begitu, Allah tidak mungkin membuat kami sengsara." Timpal Hajar meneguhkan hatinya. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Nabi Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anaknya, kemudian berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah, dan diberi kecukupan rezeki. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 37. Setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, Hajar pun mulai merasa lapar dan haus. Bekal yang dititipkan Nabi Ibrahim sudah habis. Air susunya juga sudah mulai kering, hingga Ismail kecil mulai menangis. Dirinya mulai panik, dan menaiki bukit Safa untuk melihat ke lembah, barangkali menemukan orang yang bisa ia mintai tolong. Tak mendapati siapa-siapa, Hajar pun lari ke bukit Marwah, untuk melihat lagi ke lembahnya berharap ada yang bisa dimintai bantuan. Namun tetap saja tidak ada. Ia melakukannya sebanyak 7 kali. Napak tilas Hajar ini menjadi rukun haji yang dinamakan Sa'i. Singkat kisah, Hajar mendengar seperti ada suara gemercik air. Semula ia mengira itu halusinasi belaka, hingga kemudian melihat ke sumber suara, dan ternyata ada sosok malaikat yang sedang mengorek sesuatu dengan sayapnya di samping Ismail. Hingga keluarlah air. Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkannya, lalu berkata, "Zami, Zami, berkumpullah."
Berkumpullah, teriakan Hajar dengan senang. Sejak saat itu sumber air tersebut dinamakan Zam-Zam. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Dan bagaimana sumur Zam-Zam bisa hilang? Suatu hari Mekah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Mudad bin Amr, dan kabilah Katura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaidah bin Hausar. Tidak lama kemudian mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Kemudian mereka mengutus dua orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah diketahui ada sumber air di sana, mereka berpindah ke lokasi tersebut dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkan. Singkat kisah, Nabi Ismail alaihi salam sudah dewasa dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Ismail kemudian menikah untuk dua kalinya dari suku yang sama, setelah berpisah dengan istri pertama. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 12 anak. Setelah Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zam-Zam diwariskan kepada Nabit, salah satu putranya. Usia Nabit pun tidak lama, sehingga kepengurusan Zam-Zam dipegang oleh Qoidar yang juga putra Ismail. Setelah Qoidar wafat kepengurusan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Jurhum. Sejak saat itu Mekah berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Makkah dibagi dua. Suku Jurhum mendapat daerah Quraikian sementara Katura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu, terjadi perselisihan, hingga kedua suku itu berebut kekuasaan. Peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu As-Samaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Suku Jurhum yang berkuasa di Mekah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Mekah maka harus diusir. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci Mekah. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Mekah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zam-Zam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi tampak, betul-betul rata dengan tanah, hingga berabad-abad. Kemudian sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir. Seperti awal mula kemunculannya, kisah ini riwayatkan Ibnu Diyah dalam kitab Tariku Makkah Al-Musyrikah wal Masjidil Haram. Hilangnya mata air Zam-Zam menyebabkan krisis di tengah masyarakat Mekah, utamanya para jamaah haji. Tidak sedikit pula dari mereka yang meninggalkan Mekah dan mengungsi ke Yaman. Masyarakat Mekah mulai menggali dan mencari mata air baru untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan para jamaah haji yang datang. Mereka memang akhirnya menemukan sumber mata air baru, seperti mata air Maimun Hadari, mata air Murah, mata air Al-Gamer, dan lainnya. Namun, mata air tersebut berada di luar Mekah. Mereka harus membawa air tersebut ke Mekah untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Ini menjadi kesulitan yang amat. Ditambah datangnya musim kemarau panjang yang membuat mata air tersebut kering. Di saat masyarakat Mekah mengalami krisis air yang panjang, Abdul Muthalib mengajak para pimpinan kabilah rapat. Untuk mengatasi persoalan itu, forum rapat tersebut menyatakan, kalau seandainya sumber mata air Zam-Zam ditemukan, maka persoalan krisis air akan berakhir. Pada saat tidur, Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang. Ia berkata, "Galilah Zam-Zam. Letaknya di bawah kotoran binatang dan darah. Ada di paruh gagak tuli, di sarang semut.
Mimpi itu ditafsiri Abdul Muthalib sebagai kode keberadaan Zam-Zam. Kotoran dan darah dimaknainya sebagai simbol air yang mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Paruh gagak yang tuli merujuk istilah untuk penduduk Habasyah yang pernah menghancurkan Ka'bah. Sementara sarang semut menandakan bahwa Zam-Zam akan segera kembali ditemukan dan dikerumuni banyak orang. Titik lokasi Zam-Zam terletak di antara dua berhala Aslaf dan Nailah. Dengan ditemani seorang putranya, Al-Harits, Abdul Muthalib mulai menggali di lokasi yang dianggap suci oleh banyak orang ini. Sungguh, kami tidak akan membiarkanmu menggali di antara dua berhala tempat kami berkurban ini, ujar dari pewakilan penyembah berhala. Namun, dengan kapak dan peralatan sederhana yang dibawa, Abdul Muthalib tetap meneruskan pekerjaan menggalinya. Tak sampai memakan waktu lama, ia dan anaknya terus menggali hingga akhirnya menemukan banyak perkakas, seperti emas, pedang, baju perang, dan benda lainnya. Setelah barang-barang itu diangkut, maka keluarlah air. Dan sumber mata air Zam-Zam telah ditemukan kembali. Dan ada beberapa versi tentang penjelasan penemuan kembali sumber Zam-Zam. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha Tahu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.